Pernah nggak sih kamu merasa frustrasi di kantor karena komunikasi yang buruk? Atau mungkin pernah menghadapi kesulitan dalam bekerja sama dengan tim? Ini beberapa contoh permasalahan umum yang muncul akibat kurangnya pengembangan soft skill. Menurut laporan dari McKinsey Global Institute, 85% kesuksesan di tempat kerja berasal dari soft skill. Di era digital ini, persaingan semakin ketat. Kebutuhan akan soft skill semakin krusial. Tidak mengherankan, banyak perusahaan sekarang mencari karyawan yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tapi juga soft skill yang mumpuni. Nah, apa aja sih soft skill yang akan membantu kamu menghadapi tahun 2024 mendatang? Simak video sampai habis ya! Yang pertama, AI proficiency. Pernah merasa takut kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI? Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kecerdasan buatan atau AI semakin mengubah landscape kerja dan semakin banyak digunakan di berbagai bidang. Seperti yang dikutip dari World Economic Forum, The Future of Jobs Report, AI akan mengubah cara kita bekerja, hidup, dan berinteraksi. Untuk bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut, kita perlu memiliki AI proficiency yang dapat membantu kita untuk meningkatkan produktivitas, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas kerja. Kedua, critical thinking. Dalam dunia kerja, kita sering dihadapkan untuk membuat keputusan yang tepat atau memecahkan berbagai masalah secara efektif. Dengan critical thinking, kita dapat memahami informasi secara kritis untuk menilai apakah informasi tersebut valid atau tidak. Kita juga bisa mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang tepat. 3. Kemampuan beradaptasi. Pernah merasa kurang produktif dan inovatif? Atau takut kehilangan pekerjaan karena tidak mampu memenuhi tuntutan pekerjaan yang terus berubah? Kamu mungkin mengalami kesulitan untuk mengikuti perubahan di tempat kerja. Perubahan adalah hal yang pasti terjadi. Dengan kemampuan beradaptasi, kita dapat lebih siap menghadapi perubahan dan tidak akan mudah merasa tertinggal. Nah, yang keempat, memiliki emotional intelligence. Dealing with people, remember you are not dealing with creatures of logic, but with creatures of emotion. Kita tidak dapat hanya mengandalkan logika untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain, tetapi juga perlu memahami dan merespons emosi mereka. Dalam lingkungan pekerjaan, kecerdasan emosional dapat membantu kita untuk mengendalikan emosi secara positif, memahami dan menghargai orang lain, sehingga kita bisa membangun hubungan kerja yang baik. 5. Productivity improvement. Di era yang serba cepat dan penuh persaingan ini, kita harus bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan kita. Proses meningkatkan kemampuan individu untuk mengelola waktu, energi, dan sumber dayanya secara efektif ini disebut productivity improvement. Ketika kita produktif, kita nggak perlu bekerja terlalu keras dan menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan tugas. Hal ini dapat membantu kita untuk mengurangi stres dan burnout, sehingga kita memiliki lebih banyak waktu untuk kehidupan pribadi dan melakukan hal-hal yang kita sukai. Dengan meningkatkan produktivitas ini, dapat membantu kita untuk mencapai work-life balance sih, teman-teman. Nah, yang keenam, menjalin kerja tim yang baik. Alone we can do so little, together we can do so much. Dengan teamwork, kita dapat menyatukan kekuatan dan keterampilan dari berbagai orang untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi daripada yang dapat kita capai sendiri. Teamwork yang baik dapat membantu kita untuk menyelesaikan tugas yang lebih besar dan kompleks secara efisien. Karyawan yang bekerja di lingkungan yang saling mendukung dan kolaboratif cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka dan lebih cenderung bertahan di perusahaan. Oke, terakhir ada public speaking, yaitu keterampilan komunikasi yang dapat membantu kamu untuk berbicara di depan umum. Public speaking ini dapat meningkatkan peluang karir kamu karena termasuk keterampilan yang sangat dicari di banyak bidang pekerjaan loh. Ada beberapa cara untuk mengembangkan kemampuan soft skill ini, yaitu dengan berlatih secara rutin atau secara lebih komprehensif dengan mengikuti pelatihan. Nah, beberapa soft skill yang aku sebutin tadi bisa kamu pelajari lebih lanjut
dengan mengikuti pelatihan yang diberikan oleh ahli yang berpengalaman di bidangnya, yang akan memberikan kamu kesempatan untuk mendapatkan feedback yang bermanfaat. Tentunya, Kuanta Edutama selalu terbuka dengan kesempatan memberikan kamu ilmu yang berkualitas melalui pembelajaran yang menyenangkan, praktikal, dan berdampak.